Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada. Hari ini kami sedang berada di kebun kurma kami di Bukit Pinang Pam dan Resto. Hari ini tanggal 28 Maret tahun 2024, di mana pada saat ini kami memperlihatkan tanaman kurma kami yang ada di Bukit Pinang Pam, yang kebetulan hari ini umurnya sudah 2 tahun ya, kurang 1 hari lagi, karena penanaman tanaman kurma ini dulu pada tanggal 29 Maret tahun 2022. Jadi persis 2 tahun kurang 1 hari. Nah, sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada ya, bila melihat penampakannya tanaman kurma ini sudah mulai membaik, karena 3 bulan yang lalu itu saat itu kan musim kemarau. Di samping itu sekitar 2 bulan ya tanaman ini tidak terpelihara dengan baik, gulmanya cukup tinggi sehingga kelembapan yang ada di lingkungan juga tinggi, sehingga menyebabkan banyak serangan hama dan penyakit. Nah, saat ini kami coba ya untuk memperbaikinya, semoga ini bisa baik kembali ya. Kan tetapi bila dilihat ya secara dekat ya, tanaman kurma yang kami miliki ini masih jauh dari sempurna ya, seperti bila kita lihat fisiologi tanaman kurma yang tumbuh baik ini masih jauh ya. Akan tetapi cukup menggembirakan kami juga ya, setelah ada serangan hama dan penyakit kemarin, dan itu kami coba tanggulangi. Ternyata daun tanaman ini sudah bebas ya dari serangan jamur graviola. Tapi walaupun pada bagian pucuk itu masih ada sedikit, dan nanti akan coba kami tanggulangi juga. Nah, kemudian hama yang banyak menyerang di sini juga sama seperti daerah lain tuh, wawung ya, itu juga kami coba tanggulangi ya dengan berbagai perlakuan anjuran dari teman-teman juga. Sepertinya lumayan bagus saat ini. Nah, bila melihat dari pelepah daunnya ya, konon menurut informasi bahwa pelepah daun tanaman kurma yang baik pada bagian pelepah itu ada lapisan lilin seperti itu ya. Nah, tapi bila dilihat yang kami punya ini masih belum ya, tidak seperti itu ya. Nah, diduga sementara bahwa tanaman kurma kami ini asupan nutrisi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman masih kurang ya. Sebab itu kami coba ya dengan memberi beberapa perlakuan nutrisi yang seimbang ya. Mudah-mudahan pertumbuhannya menjadi baik ya. Nah, paling tidak
eh, tumbuh dengan subur ya, walaupun kedepannya entah apa yang terjadi. Paling tidak tanaman ini tidak matilah seperti itu. Dan bila melihat dari bongkol tanaman ini nih cukup besar ya, ada yang nyebutnya semok ya, gemuk seperti itu. Nah, bila dibandingkan dengan teman yang sejenis dan seumur ini kelihatannya agak kurus ya, agak kurus, dan pada bagian pelepahnya berwarna hitam ya, entah itu kena percikan tanah di saat hujan seperti itu, atau ini disebabkan oleh serangan jamur. Nah ini nanti juga akan kita pantau ya, kita coba beri perlakuannya agar tidak terjadi seperti ini. Nah kalau yang satu ini warna daunnya agak kekuning-kuningan ya, berarti lagi-lagi ya diduga ini kekurangan unsur hara makro atau mikro juga ya untuk pertumbuhan ya. Mungkin perlu diberi pupuk kandang tambahan, dan mungkin nanti akan kita berikan pupuk yang memiliki unsur pertumbuhan N, P dan K nya yang seimbang. Nah untuk tanaman yang satu ini tanaman yang pemecah rekor menurut hemat kami, karena dulu dia pernah berbuah ya, 2 tangkai. Sahabat tani pecinta kurma sekalian bisa melihat di jejak digitalnya bahwa tanaman kurma yang satu ini berbuah ya, dan buahnya lumayan bagus ya, 2 tangkai tersebut. Nah saja sampai saat ini masih belum berbuah lagi. Nah kemudian yang satu ini seumur dan sejenis juga ya, dan tanaman kurma yang satu ini sepertinya banyak ya mengeluarkan sunu. Bila kita hitung ini ada 8 sunu ya, 8 sunu, sehingga pohon induknya jadi kecil ya, karena asupan unsur hara banyak terdistribusi ke anakan yang ada. Nah makanya perlu pemupukan yang lebih banyak saya pikir ya di tanaman yang memiliki sunu yang banyak gitu. Sama juga seperti ini sununya cukup banyak, dan mudah-mudahan ini nanti tanamannya adalah untuk indukannya adalah indukan betina ya, sehingga sununya ini bisa kita manfaatkan untuk bahan tanam berikutnya. Tapi kalaupun ini jantan ya tidak jadi masalah, karena bunga jantannya juga dibutuhkan untuk menyerbuk bunga betina. Nah yang satu ini pertumbuhannya juga cukup bagus ya, walaupun tidak sesubur seperti di daerah lain yang memang tanahnya subur, perlakuan pemberian unsur haranya juga baik ya, karena teman-teman yang lain sudah berpengalaman di bidang perkurmaan. Oleh sebab itu besar harapan kami teman-teman sahabat tani bisa memberi saran masukan agar tanaman kurma kami ini bisa tumbuh dengan baik.
di lahan gambut yang miskin unsur hara seperti ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.